Oke. Ya, saya fokus di sini aja. Baik, hari ini kita akan melihat dan berdiskusi bersama. Saya juga nanti akan buka ruang tanya jawab. Kita akan berdiskusi tentang belajar matematika atau mengajarkan matematika, tapi dengan satu approach yang kita sebut sebagai concrete, pictorial, abstract approach. Kita tahu bahwa belajar matematika itu sulit untuk anak-anak atau menantang untuk anak-anak karena, terutama untuk level primary ya, karena matematika, konsep matematika itu sifatnya abstrak. Benar ya Bapak Ibu ya, belajar matematika itu adalah belajar sesuatu yang abstrak. Sementara untuk level anak-anak di tingkat primary, mereka masih lebih mudah untuk menerima pembelajaran ketika mereka bisa menggunakan atau memanipulasi atau memainkan langsung objek-objeknya, sesuatu objek di dalam kegiatan terstruktur untuk belajar. Jadi ketika anak-anak di dalam level kognitifnya itu lebih siap belajar sesuatu yang konkret, tetapi ketika kita menyampaikan konsep matematika langsung secara abstrak, nah maka ada satu gap di dalamnya. Dan gap itu kalau tidak segera kita jembatani, itu bisa semakin besar dari waktu ke waktu. Dari yang tadinya siswa kelas 1 hanya sedikit gapnya, sedikit tidak mengertinya. Tetapi karena kita tahu bahwa pembelajaran matematika itu kan berulang ya. Kelas 1 mereka melihat whole number atau bilangan bulat. Ketemu lagi di kelas 2 sampai di kelas 6. Kalau mereka tidak familiar misalnya dengan place value, nilai tempat, mereka merasa kesulitan memahami nilai tempat. Di kelas 1 mungkin sedikit saja mereka melihat kesulitan tersebut. Tetapi nanti dengan nilai tempat yang semakin besar, di kelas 2, 3, 4, 5, 6, gap kesulitannya itu akan semakin besar. Sehingga pembelajaran matematika itu semakin mengintimidasi. Nah, pada sesi hari ini inilah yang mau kita bahas. Bagaimana kita bisa membridging proses pembelajaran matematika yang memang konkret, tetapi kita sampaikan terlebih dahulu secara, konsep matematika yang memang abstrak, tetapi kita sampaikan dulu di dalam proses belajar yang konkret untuk anak-anak. Dan di dalam proses belajar, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir matematika yang lebih dalam. Tidak sekedar fokus kepada kemampuan berhitung. Nah, ini saya mau tekankan dengan kuat Bapak Ibu, anak-anak yang bisa berhitung cepat, anak-anak yang bisa berhitung angka besar, belum tentu secara konseptual mereka paham. Bisa jadi mereka paham mengoperasikan angka-angka dan mereka bisa melakukannya dengan benar. Tetapi belum tentu mereka memahami konsep dari operasi yang mereka lakukan. Hal ini terutama terlihat ketika mereka belajar yang kita sebut sebagai soal cerita. Di sini siapa yang merasakan mengajar soal cerita itu kok susah ya? Boleh coba kasih react-nya. Kasih jempol, hati. Ada apa lagi sih react-nya? Oh, nggak ada yang susah ya? Ini nggak ada react berarti nggak susah ya? Tadi sih saya lihat ada beberapa guru yang senyum nih. Ini senyumnya senyum iya Miss susah atau enggak Miss mudah kok mengajarkan soal cerita. Ya 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 ini emot yang cocok. Emot yang cocok dari Miss Anita. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita akan sedikit bahas kenapa mengajarkan soal cerita kepada anak-anak itu sulit dan mengapa kita melihat banyak sekali anak-anak yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan di dalam soal cerita. Tapi sebelumnya kita datang dulu, lihat dulu ke hal yang lebih basic, hal yang lebih mendasar untuk mengajarkan matematika yang lebih bersahabat kepada anak-anak, terutama di level sekolah dasar. Nah, saya perkenalkan beliau, Jerome Bruner, dan Jerome Bruner ini sebenarnya bukan ahli matematika ya. Jerome Bruner ini kelahiran 1915, beliau meninggal tahun 2016, dan beliau ini sebenarnya American Psychologist and Educational Theorist.
Jadi sama sekali bukan seorang matematikawan. Tidak develop into matematika so much. Tapi fokusnya adalah beliau melihat, melakukan penelitian bagaimana sih seorang anak itu belajar matematika. Nah, ini kan hal yang tidak kita lakukan, yang tidak dapat kita lakukan juga karena perlu banyak waktu dan perlu banyak effort. Maka kita belajar dari Bapak Jerome Bruner. Nah, menurut Bapak Jerome Bruner, cara untuk belajar yang paling baik, belajar matematika yang paling baik itu adalah berproses dari kegiatan aktif. Kegiatan aktif berarti siswa bisa melakukan kegiatan untuk diri mereka sendiri, bukan kita yang lakukan, mereka lakukan sendiri. Baru kemudian dari kegiatan aktif tersebut berpindah ke penggunaan image atau pictorial atau gambar, baru setelahnya masuk ke dalam simbol. Matematika yang kita ajarkan ketika pertama kali datang ke kelas dan kita menggunakan kalimat matematika misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu adalah simbol. Dan seharusnya simbol ini adalah tahapan terakhir yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang sebelumnya harus didahului dulu dari tadi konkret masuk ke pictorial baru ke abstraknya. Kenapa demikian? Tadi Bapak Jerome Bruner telah membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa anak-anak itu berpikir sangat konkret. Mengajarkan mereka sesuatu yang abstrak itu membuat mereka mengalami kesulitan untuk memahaminya. Kalau konsepnya masih dasar, mungkin mereka hanya perlu lebih banyak waktu untuk bisa memahami konsep tersebut. Tetapi semakin sulit konsepnya, dengan gap yang besar antara kemampuan belajar konkret dan materi yang bersifat abstrak, ini menimbulkan tingkat kesulitan yang semakin dalam. Makanya tidak aneh kalau banyak anak yang merasakan bahwa belajar matematika itu sulit. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Bapak Jerome Bruner kemudian membalik proses belajar itu. Kalau memang belajar secara abstrak langsung itu sulit, bagaimana kita membuat sesuatu yang abstrak ini menjadi konkret untuk anak-anak? Nah, ini sudah dibuktikan juga, CPA ini banyak dibuktikan di negara tetangga kita, di Singapura. Nah, mereka sangat kuat menggunakan pendekatan CPA. Di kelas-kelas sekolah di Singapura, terutama di level primary, itu mereka menerapkan CPA. Di dalam buku-buku yang juga di-endorse oleh Ministry of Education di Singapura, itu juga menerapkan banyak sekali, menerapkan sangat kuat untuk CPA. Dan berhasil di mereka. Dari mana kita bisa lihat keberhasilannya, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu tentang PISA, salah satu dari ujian yang sebenarnya ujian ini dilakukan itu untuk melihat kemampuan belajar anak-anak di level di umur 12 untuk membandingkan hasilnya dengan negara-negara lain. Jadi PISA ini adalah nama satu entity. Mereka ini melakukan satu penelitian bagaimana faktor sosial ekonomi itu dipengaruhi dan mempengaruhi pendidikan. Singapura adalah salah satu negara yang mengikuti tes PISA. Indonesia pun tahun 2022, kalau saya tidak salah yang terakhir 2022 itu juga masih mengikuti tes PISA. Dan kalau di kita hasil untuk reading, math sama sainsnya kita masih di bawah rata-rata. Tapi kalau Singapura termasuk yang ada di top rank. Nah, mereka salah satu yang membuat mereka kuat di dalam pembelajaran matematika tadi adalah pendekatan CPA ini. Kita mau lihat bagaimana CPA ini kita lakukan di dalam kelas kita sehari-hari dan bagaimana CPA bisa kita temukan di dalam buku yang memang setuju dan mengaplikasikan CPA dengan kuat di dalam materinya. Dan ini akan tentunya sangat membantu kita sebagai guru untuk mengakomodir dan mensupport kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang terstruktur. Oke, kita lihat ya. Tadi secara definisi, CPA itu adalah Concrete Pictorial Abstract. Konkret artinya anak-anak bisa menggunakan real object
untuk memanipulasi data, untuk manipulasi sini bukan kata negatif ya. Memanipulasi itu artinya mereka bisa belajar satu konsep, kemudian tapi dengan menggunakan benda asli, real object. Jadi konsep yang mereka pelajari dilakukan dalam bentuk satu kegiatan dengan menggunakan real object. Nah, kalau di anak kelas 1, karena topik pertama yang mereka pelajari itu adalah numbers. Ini di setiap kelas, kalau Bapak Ibu perhatikan, pasti akan ada topik yang namanya whole numbers. Dan biasanya mereka, topik whole numbers ini akan jadi topik pertama. Topik whole numbers itu adalah topik yang besar, dipelajari selama 6 tahun, tapi ada spiral progression-nya. Di kelas 1 belajarnya mungkin whole number, bukan mungkin ya, di kelas 1 belajarnya memang hanya sampai 100, kalau saya tidak salah ingat. Nah, nanti di kelas 2 akan terus meningkat. Tapi ini tergantung ya, saya rasa ada yang sampai 20, di kelas 1 fokusnya whole numbers, baru di kelas 2 itu sampai 100. Nah, yang terpenting pertama kali mereka belajarnya whole numbers. Ketika mereka belajar whole numbers, Bapak Ibu, yang digunakan di sini adalah tidak langsung masuk ke dalam pengenalan simbol kalimat matematika. Tapi dimulai dulu dengan menggunakan real object. Anak-anak belajar memahami angka, menunjukkan suatu jumlah, itu menggunakan real object. Buat kita sebagai orang dewasa, melihat 7 itu sebagai angka yang menunjukkan jumlah, atau 7 itu sebagai urutan, itu adalah hal yang mudah. Tetapi untuk anak bisa melihat satu simbol, tetapi memiliki makna yang berbeda, itu bukan hal yang otomatis terjadi. Saya tunjukkan contohnya. Kalau seorang anak pertama kali belajar angka, kemudian maksud kita adalah ingin menunjukkan bahwa angka terakhir yang dihitung itu menunjukkan jumlah. Kemudian untuk bisa menyampaikan maksud ini, kita memberikan dia 5 buah counting block, for example. Dan kita minta mereka untuk hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tanya, berapa jumlah counting block yang kamu hitung? Belum tentu mereka bisa langsung bilang 5 loh, Bapak Ibu. Mungkin pernah mengalami ya. Karena buat mereka, konsep angka itu merepresentasikan jumlah, itu bukan hal yang otomatis terjadi. Jadi meskipun mereka bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, tetapi belum tentu mereka langsung tahu bahwa 5 itu adalah jumlah dari counting block yang mereka hitung. Mereka harus mengalami lagi, exposure lagi ke dalam kegiatan ini berulang kali, baru kemudian mereka menyadari konsep dan grasp the concept bahwa angka terakhir yang mereka hitung itu menunjukkan jumlah dari benda yang mereka hitung itu. Kalau mereka hanya bisa menghitung, hafal menghitung, itu namanya rote counting. Tapi ketika mereka sudah bisa memaknai yang mana yang disebut jumlah dan bagaimana mereka bisa contohnya menemukan cara lain mendapatkan nilai tersebut, nah itu sudah lebih dalam lagi pembelajaran matematikanya. Oke? Pictorialnya bagaimana, Miss? Nah, pictorial itu tampil dalam bentuk gambar, image. Bagaimana mereka sekarang melihat representasi dari real object sebagai gambar. Jadi sekarang mereka melihat kalau tadinya pakai real object ada 7 counting blocks, sekarang mereka bisa melihat di image ada 7 counting blocks. Tapi mereka mungkin bisa jadi belum bisa langsung mengkoneksikan bahwa yang ditunjukkan di image itu sebenarnya sama dengan yang tadi saya pakai ketika saya menggunakan real object. Bisa jadi ada yang merasa tidak langsung bisa mengkoneksikan. Ada juga yang bisa dengan mudah langsung paham bahwa setiap gambar yang ada di dalam bukunya merepresentasikan real object. Tetapi nanti ke tingkat yang lebih tinggi, image-nya belum tentu one-on-one correspondent. One-to-one correspondent bisa jadi satu image itu merepresentasikan lebih dari satu objek. Misalnya satu lingkaran itu merepresentasikan 10 orang, itu bisa. Nah itu lagi, walaupun dia pictorial, tetapi sudah tingkat pemahaman yang lebih tinggi ketimbang pictorial yang one-to-one correspondent. Baru setelah mereka sudah banyak terekspos dengan real object, visual, masuklah ke abstraknya. Oh ternyata
kita semua sepakat untuk bisa melambangkan 5 itu dengan angka. Dan semua orang tahu bahwa 5 ini melambangkan salah satunya adalah jumlah benda sebanyak 5. Nah, kita lihat ya, tahapannya ada perlu waktu, perlu jeda. Kita tidak bisa rush in. Kalau kita rush in, mungkin saja anak-anak tetap bisa mengingat. Sama seperti kalau kita belajar penjumlahan. Misalnya, kita belajar penjumlahan 2 digit angka. Ini saya coba jelaskan ke Bapak Ibu ya, bagaimana anak-anak itu sebenarnya bisa melakukan proses kalkulasi, proses perhitungan, kita sebutnya algoritma, tetapi sebenarnya belum tentu paham konsepnya. Contoh, penjumlahan 17 ditambah 24, tetapi dengan cara bersusun ke bawah. 17 ditambah 24 dengan cara bersusun ke bawah. Kita tahu kalau memulai penjumlahan yang bersusun ke bawah, kita lakukan dari puluhan atau satuannya dulu, Bapak Ibu? Satuan. Dari satuan. Jadi kita menjumlahkan 7 satuan ditambah 4 satuan. Hasilnya berapa? 11. 11 satuan. Biasanya yang kita katakan, satu letakkan di bawah, yang satu simpan di atas. Benar atau salah? Biasanya begitu. Biasanya begitu. Nah, nanti pas kita tanya ke anak-anak, kenapa kamu meletakkannya seperti itu? Kenapa nggak kamu tulis 11 langsung? Kan 7 tambah 4, 11. Jadi 11 langsung di tempat itu. Biasanya jawaban anak-anak apa? Kalau mengcounter pertanyaan serupa. Kenapa kamu letakkan satu di bawah, satu di atas? Kenapa nggak dua-duanya di bawah? Disimpan. Iya, kenapa disimpan? Biasanya mereka menjelaskannya bagaimana? Kenapa prosesnya seperti itu? Yes. Regrouping from one and tens. Wah, itu berarti murid yang menguasai konsep Oh, berarti. itu Benar. itu gurunya yang jawab. Ya biasanya Salahnya anak-anak itu jujur tuh jawabannya apa, Miss? ya tadi satu simpan satu, biasanya gitu. Iya. Ini ya, Template. iya, ini kalau dari pengalaman saya dengan beberapa murid yang saya ajar, biasa ini saya mengajarnya ini konteksnya saya mengajar kelas private ya. Mereka punya kelas di sekolah. Biasanya jawaban mereka adalah, "Iya, Miss, guru saya ngajarinnya begitu." Biasanya jawabannya itu. Saya berikan pertanyaan ini ke beberapa anak dari sekolah yang berbeda, di level yang berbeda, tidak pernah ada yang bilang regrouping. Biasanya jawabannya adalah karena guru saya mengajarkannya begitu. Ya udah saya lakukan begitu. Sama seperti dulu waktu saya belajar pembagian fraction. Yang saya ingat waktu pembagian fraction adalah saya tidak belajar konsep. Yang saya tahu kalau kita membagi fraction, maka tanda bagi berubah jadi kali, lalu angka pembaginya dibalik. Dibalik atas. Iya, itu yang saya ingat waktu saya diajarkan fraction pertama kali. Iya. Dan saya tidak mengingat bagaimana cara saya belajar. Yang saya ingat itu caranya. Di sini yang saya mau highlight apa? Kebanyakan anak-anak bisa matematika karena mereka hafal algoritmanya. Mereka tahu kalau 7 tambah 4 sama dengan 11, yang satu harus disimpan di satuan, yang satu lagi disimpannya di puluhan. Tanpa mereka tahu, paham apa yang terjadi di situ. Dan ini kalau tidak kuat dibagikan di puluhan, di satuan, bilangan bulat, biasanya masalahnya muncul di desimal. Ini masalahnya akan muncul di desimal. Saya pernah tanya sama satu murid saya, waktu saya bilang 5 dibagi 6, kita mau belajar desimal. 5 dibagi 6, bagaimana cara kamu mengerjakannya? Gini, Miss, 5 dibagi 6. 5 kan lebih kecil daripada 6. Datanglah angka 0 dari langit menjadi 50. 50, tapi karena datangnya dari langit harus dituliskan 0, saya nanya, kamu serius diajarinnya begitu? Dia bilang, iya. Mungkin, ini saya tidak menyalahkan gurunya ya, mungkin ketika hal itu diberikan, karena ada kesulitan mengajarkan konsep. Khawatirnya mungkin terlalu berlama-lama fokus di pengajaran konsep, akhirnya diberikanlah satu prosedur yang sebenarnya benar.
ketika 5 lebih kecil dari 6 itu ingin dibagi untuk mendapatkan hasil desimal, maka kita kan harus menambahkan 0. Yang sebenarnya kalau kita belajar place value, yang kita lakukan adalah kita regroup si satuan menjadi persepuluhan. Makanya 5 satuan adalah 50 persepuluhan. Tetapi kalau anak-anak tidak kuat di whole number, mereka tidak belajar regroup bahwa 10 satuan itu adalah 1 puluhan, atau 1 puluhan adalah 10 satuan dengan kuat, sulit untuk mereka memahami ketika di desimal. Dan kalau kita mau trace back, ini anak udah kelas 6 misalnya, gurunya kesulitan, saya mau mengajarkan hal yang lebih besar, tapi anak ini tidak paham konsep desimal. Sehingga akhirnya apa? Kalau mereka diajarkan 0,06 dikali 100, mereka tidak bisa melihat bahwa itu hasilnya 6 kalau tidak dihitung. Padahal kan mudah ya, perkalian dengan 10 dan 100 kalau itu ada di persepuluhan, perseratusan dalam bentuk desimal. Yang saya mau highlight di sini adalah kesulitan-kesulitan kecil, gap-gap kecil yang terjadi di awal pembelajaran karena topiknya terus diulang, tetapi dengan tingkat kesulitan yang lebih besar, yang awalnya masih kecil, lama-lama jadi besar gapnya. Dan akhirnya biasanya guru kelas 6-nya nih yang suka keteteran. Bingung, ini mau ngajar dari mana? Semuanya tidak paham konsepnya. Bagaimana lagi mau tackle soal cerita? Karena konsep yang sudah dalam bentuk angka saja, langsung dalam kalimat matematika sulit untuk dipecahkan. Inilah pentingnya Bapak Ibu kita sungguh-sungguh menyampaikan materi matematika itu ketika itu sangat sulit terutama dan itu baru mereka terima dengan pendekatan CPA. Kalau kita memberikan mereka banyak kesempatan untuk bisa menggunakan real object sebelum kita pindah ke pictorial apalagi abstrak, mereka punya kesempatan untuk memahami dari kegiatan terstruktur yang dilakukan bersama gurunya. Nah, namun kalau Bapak Ibu tidak menemukan buku yang tepat, Bapak Ibu tidak punya ide bagian mana yang saya bisa menggunakan konkretnya. Bapak Ibu tentu saja ada yang sangat-sangat berpengalaman dan very very bright. Bisa menemukan ide sendiri. Oh, saya tahu nih. Saya sadar anak saya tidak bisa langsung masuk konkret. Maka saya tidak bisa langsung masuk abstrak. Maka saya harus dulu masuk ke konkret. Tetapi tidak semua Bapak Ibu guru pasti punya pengalaman itu. Kenapa? Karena dulu ketika kita diajar, kita tidak pernah juga menggunakan konkret. Jarang. Konkret yang kita gunakan paling lidi kecil-kecil yang diikat 10 itu ya. Atau kalau pakai buat gitu apa sih? Saya dulu sebutnya kayak cerekan. Oh my God. Itu namanya apa ya? Milenial Tempoa. ini. Apa? Sorry? Sempoa. Krecekan. Sempoa. Oh, sempoa bahasa bagusnya itu sempoa. Sempoa Ya, juga bentuknya beda. Ini krecekan. yang 10 krecekan ya. Ya ampun, itu bukan bahasa Indonesia pasti itu. Kayak cerekan. Ya, itu biasanya yang kita punya ya. Tapi sekedar sampai di situ saja. Kita tidak pernah belajar fraction pakai konkret. Makanya otak kita, otak saya terutama terbatas waktu itu bagaimana bisa membagi pecahan. Tapi karena guru saya memberikan hafalan, maka saya tetap baik-baik saja. Saya jadinya walaupun tidak begitu paham konsepnya kala itu, tapi ya karena dibagi itu dikali dan dibalik, ya udah saya lakukan dan semua aman. Masalahnya timbul ketika kapan? Ketika saya mendapat soal-soal yang lebih sulit, yang untuk menjawabnya diperlukan kemampuan berpikir matematika yang lebih dalam. Nah, disinilah peran konkret pictorial abstract sangat membantu kita untuk mengatasi gap-gap tersebut. Dan buku yang baik yang bisa support kita itu tidak semua buku. Oke. Ini yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu adalah salah satu buku, judulnya Primary Mathematics. Ini ada 2 bahasa ya. Yang saya pakai di sini yang bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di sini soalnya, pertama kali kita belajar bilangan sampai 10. Nah, memang semua buku di dunia ini tidak akan mungkin mampu membawakan konkret kepada kita, Bapak Ibu. Konkret itu hanya bisa direalisasikan oleh guru. Tetapi ide pelaksanaan kegiatan terstrukturnya bisa di-provide oleh buku, idenya. Nah, tetapi apakah kita mau melakukannya sebagai kegiatan terstruktur yang benar-benar menggunakan benda konkret? Nah, itu adalah tanggung jawab kita, panggilan hati kita.
Apakah kita merasa ini penting? Tapi terlepas dari kita merasa atau tidak merasa, kalau kita bersikap objektif, satu topik baru bagi seorang anak ketika mereka masih di level primary, percayalah kemampuan berpikir abstrak mereka masih terbatas. Maka pemberian bentuk pengajaran konkret ini akan sangat membantu, terutama tadi di topik-topik yang sangat sulit. Dan pecahan adalah salah satu topik yang sangat abstrak dan sulit untuk pikirkan kalau tidak melihat benda konkretnya. Oke, nah di sini kegiatan terstrukturnya anak-anak diminta untuk meletakkan beberapa buah ke dalam kotak bekal. Mereka diberikan activity untuk menentukan sendiri berapa banyak strawberry, carrot, dan keju. Oh, bukan semua buah ya. Yang mereka ingin makan. Nah, ini bisa diganti dengan apapun, tetapi ide kegiatannya adalah anak-anak bisa, kalau di sini kita lihat, anak-anak bisa memahami, tahu bahwa ketika mereka memang ingin makan 2 stroberi, maka yang harusnya mereka ambil buah stroberinya itu adalah 2 masuk ke dalam kotak makanan. Nah, itu kita mau melihat apakah mereka mulai memahami bahwa tadi angka terakhir yang mereka hitung itu merepresentasikan jumlah dari benda yang mereka hitung. Karena kebanyakan anak yang baru belajar berhitung, ketika diajak berhitung, belum tahu, oh yang jumlah yang terakhir ya, kalau dihitungnya sampai 5, jumlahnya berapa? 1, 2, 3. Mereka bisa menyebut any number yang tadi mereka pakai untuk hitung. Oke. Yang kedua, berhitung di sini, menghitung manik-manik. Nah, ini Bapak Ibu di sini lihat ada tanda video ya. Ini nanti bisa di-play. Lalu ada video interaktif yang menunjukkan bagaimana kita diajak berhitung bersama. Jadi nanti ada anak berhitung nanti, saya belum buka, tapi nanti coba saya cek ya kalau saya bisa tunjukkan. Tetapi yang ingin lebih saya highlight adalah kita punya alternatif lain ini untuk kita tunjukkan dulu, misalnya sebelum kita masuk ke dalam part konkretnya. Dan ini bisa membantu kita, terutama untuk anak-anak yang mereka belajarnya lebih banyak secara visual. Ada salah satu support yang membantu untuk kita mengajarkan satu konsep matematika. Nah, di sini bisa ditunjukkan, oh kita bisa pakai konkret, manik-manik. Oh kita bisa pakai konkret. Kalau Bapak Ibu punya ini akan sangat membantu loh. Kenapa? Ini namanya counting cube, counting block. Dan mereka bisa di-stack. Lego, mirip Lego ya. Mereka bisa di-stack satu per satu. Ini sangat bagus untuk menunjukkan regrouping. Jadi setiap kali mereka stacking, kan mereka melihat, oh ini berarti 1, 2, gabung. Nanti sampai 10, kita bisa bilang ini adalah 10 satuan. Ada 10 satuan. Mereka melihat 10 sebagai 10, dan itu sebagai satu gabungan. Nanti kalau misalnya kita mau meregroup 10 satuan yang sudah jadi 1 puluhan, itu bisa dicopot lagi. Ketika mereka stacking namanya 1 puluhan, tapi begitu kita lakukan regroup itu mengubah dia menjadi satuan, berarti kita harus ubah bentuknya. Yang tadi puluhannya cuma 1 menjadi satuannya ada 10. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Untuk regroup ini sebenarnya konsep yang kelihatannya mudah ya, tapi banyak guru yang melewatkan untuk menghabiskan waktu lebih banyak memberikan konsep regroup ini. Padahal di dalam setiap proses berhitungnya nanti ke depan akan ada banyak kegiatan regrouping, baik di bilangan bulat maupun di pecahan. Dan konsep yang diberikan dengan kuat di regrouping akan membantu mereka untuk memahami lebih baik untuk tadi konsep-konsep yang lebih sulit seperti di desimal tadi. Tapi kalau kesulitannya sudah ada sejak awal, karena kita tidak menghabiskan cukup banyak waktu di bagian regroup, nah mulailah kesulitan timbul ketika mereka belajar pecahan. Apalagi membagi misalnya bilangan bulat dengan desimal, wah itu sulit. Melihat proses regroupingnya karena tidak pernah dilihat secara konkret, itu menjadi satu kesulitan. Sebenarnya ada banyak kegiatan permainan di mana kita menekankan kepada proses regroup, di mana anak diminta untuk meregroup puluhan ke satuan atau satuan ke puluhan. Ketika kegiatan ini dilakukan, mereka sadar bahwa ketika ada satu bilangan lebih kecil dari bilangan yang menguranginya, dia harus melakukan proses regrouping. Nah, proses regrouping itu sebenarnya bukan angkanya tidak pernah ada. Angkanya ada, tapi dia ada di nilai tempat yang lebih besar.
Dan kita mengubah nilai tempat itu menjadi nilai tempat yang kita inginkan. Nah, kalau kita melakukan kegiatan itu terus-menerus, nanti pada akhirnya anak-anak akan siap ketika melakukan proses regroupnya secara simbol di dalam bentuk kalimat matematika. Oh, sorry, saya lupa. Nanti Bapak Ibu, kalau memang slide ini di-share ke Bapak Ibu bisa lihat ya contoh-contoh dari grade ke grade bagaimana CPA itu tetap bisa diterapkan bahkan untuk anak-anak kelas 6. Bukan berarti karena mereka sudah di kelas paling tinggi mereka tidak memerlukan konkret. Mungkin konkret tidak diperlukan lagi terlalu banyak di whole number, tetapi mungkin konkret akan sangat berguna kalau mereka belajar rasio atau mereka melatih algebraic thinking. Nah, ini bisa dilihat sampel-sampelnya bagaimana CPA itu align dan berkembang di dalam satu konsep yang sama. Bagaimana menerapkan konkret dulu, pictorial, dan abstrak dalam konsep-konsep yang berbeda. Oke? Nah, masih di buku yang sama, yang sangat-sangat membantu kita belajar matematika di buku Primary Mathematics ini adalah buku ini tidak buru-buru Bapak Ibu untuk beralih dari pengenalan konsep langsung masuk ke simbol. Akan diberikan banyak sekali ide kegiatan. Contohnya ya, gunakan ini namanya wah, saya lupa. Cube base 10 block. Base 10 block. Base 10 block itu dia ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Nah, si base 10 block ini kalau kita lihat ini ya, ini yang dia terpisah satu-satu, ini berarti satuan. Setiap satu benda itu melambangkan satu satuan. Base 10 block yang lebih panjang ini puluhan. Jadi setiap satu panjang ini nilainya 1 puluhan. Nah, bedanya dengan connecting cube tadi, untuk mengconvert puluhan ke satuan tidak bisa dipotek. Jadi benar-benar harus menukar 1 puluhan menjadi 10 satuan. Kalau tadi kita pakai connecting cube, karena dia cuma di stacking, cuma ditumpuk, jadi kalau mau convert, itu tinggal dipotek-potek. Ya ampun, dipotek-potek itu bahasa Indonesianya. Dipisah. Ya. Nah, di sini kita akan diberikan ide bagaimana kita bisa lebih banyak menggunakan benda konkret untuk bisa melakukan satu kegiatan, karena anak-anak nih sekarang mau belajar regrouping loh. Belajar nilai tempat deh yang pertama. Jadi ketika mereka melihat nilai 89, itu adalah 80-an dan 9 satuan. Kalau itu hanya berupa simbol, kalau kita mau coba belajar dari perspektif anak-anak ya, kalau dilihat dari kacamata kita yang sudah sangat terlatih, kita mungkin tidak paham apa sih sulitnya melihat 89 adalah 80-an dan 9 satuan. Itu mungkin kita tidak akan mampu lagi mengingat bagaimana dulu kita juga mengalami kesulitan memahaminya. Atau apalagi kalau kita adalah orang yang pintar, Bapak Ibu adalah guru yang cerdas, dari kecil sudah cerdas. Jadi akan sangat sulit melihat kesulitan anak-anak yang memang dia challenge, dia itu struggle. Bahkan untuk melihat 89 sebagai 80-an dan 9 satuan itu tidak mudah. Apalagi kalau sudah langsung dalam bentuk simbol. Makanya di sini bisa menggunakan, di sini kan bilangnya mari beraktivitas. Berarti memang diharapkan kita sebagai guru menyiapkan activity ini. Bagaimana kita menggunakan base 10 block yang nilainya adalah puluhan, nilai tempatnya puluhan, dan satuan untuk menunjukkan 67. Mereka bisa saja kan menghitungnya satuan sebanyak 67, tapi ada cara lain untuk menunjukkannya, yaitu dengan menggunakan 60-an dan 7 satuan. Disitulah mereka belajar nilai tempat. Ternyata 60-an dan 7 satuan itu sama dengan 67 satuan. Itu juga ada proses berpikir di situ yang kalau kita langsung ke simbol bisa jadi menantang untuk beberapa anak. Nah, di sini selain dari kegiatan yang dilakukan, kegiatan terstruktur menggunakan real object, hal kedua yang paling penting Bapak Ibu adalah pertanyaan apa yang kita berikan untuk membantu mereka punya kemampuan berpikir yang lebih dalam. Pertanyaan yang tepat akan membantu anak-anak untuk melatih kemampuan berpikirnya. Nah, pertanyaan yang tepat itu bukan sekedar pertanyaan yang menanyakan berapa hasilnya.
Apakah jawabannya ya atau tidak? Pertanyaan yang tepat, yang sifatnya membangun kemampuan berpikir adalah pertanyaan-pertanyaan yang justru menantang tadi pola pikir anak. Misalnya yang paling sederhana ya, kalau kita cenderung memecahkan 5 soal yang berbeda dengan satu cara, sekarang kita mau tantang kelas kita bahwa untuk setiap satu soal, setidaknya kita mau menemukan 2 cara yang berbeda. Nah, itu satu level belajar matematika yang lebih dalam. Kenapa? Ada beberapa alasan mengapa melatih satu problem lebih dari satu cara itu lebih berperan di dalam mengembangkan kemampuan berpikir matematis ketimbang kita ubah menjadi 2 soal tapi satu cara. Nah, pertama keuntungan yang kita miliki ketika kita mau menantang anak-anak kita dengan pertanyaan, "Hey, kamu sudah menemukan bahwa 56 itu adalah 50-an dan 6 satuan. Apakah kamu bisa menemukan cara lain bagaimana kamu membentuk angka 56?" Di situ pertanyaan yang sederhana itu membuat mereka berpikir, "Oh, ada cara lain ya untuk membentuk angka 56. Apakah ini artinya saya regroup semua puluhan menjadi satuan, sehingga puluhannya kemudian menjadi 50 satuan, dan 56 satuan adalah 56. Nah, itu proses berpikir yang sederhana, tetapi itu karena memang masih di tahap awal, Bapak Ibu. Ketika soalnya semakin rumit dan kita menanyakan hal yang sama, bisakah kamu menemukan cara lain selain cara yang sudah kamu dapatkan ini? Nah, itu membantu mereka untuk memiliki kemampuan berpikir fleksibel. Dan mereka tahu bahwa ternyata memang masih ada cara lain yang mereka bisa temukan untuk bisa menemukan jawaban. Misalnya 8. Bagaimana kamu mendapatkan 8? Kalau mereka belajar number bond, mereka sebenarnya tahu bahwa banyak pasangan bilangan untuk membentuk angka 8. Ada 4 dan 4, 5 dan 3, 6 dan 2. Yang kita lakukan dengan number bond itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada banyak cara yang bisa kita temukan untuk membentuk satu angka. Nah, konsep berpikir ini yang kita juga bisa pakai ketika anak-anak mengerjakan satu problem. Pertanyaan yang harus mengiringi dari kita setelah mereka memecahkan satu masalah adalah, bisakah kamu menemukan cara lain? Nah, di sini juga banyak Bapak Ibu kalau mau lihat, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya provoking. Jadi anak-anak berpikir lebih lagi, tapi masih membahas satu soal yang sama. Dan itu akan semakin memperdalam pemahaman konsep mereka. Karena mereka terus-menerus menggali konsep yang sama. Oke, jadi pertanyaan yang tepat membantu anak-anak kita untuk bisa memiliki kemampuan berpikir yang lebih dalam. Nah, pertanyaan itu juga ada di dalam buku ini. Pertanyaannya yang kita lihat di sini adalah bagaimana cara kamu menyebutkan bilangan dengan cara yang berbeda. Kalau tadi dia bisa menemukannya dengan puluhan dan satuan, bagaimana kamu bisa menemukan cara lain? Mungkin dia juga bisa menemukan pasangan bilangan sehingga membentuk 56. Nah, ini juga termasuk hal yang kita mau apresiasi terjadi di kelas karena anak-anak punya pola pikir yang fleksibel. Dan ini sikap kemampuan berpikir fleksibel ini, Bapak Ibu, membantu mereka ketika mereka menemukan masalah sulit. Jadi kalau mereka pas ketemu sesuatu, masalah sulit, yang mereka berhubungan dengan perkalian, dan mereka benar-benar lupa perkalian 6 kali 9. Kalau mereka tahu bahwa untuk menemukan perkalian tidak hanya dengan hafalan, kalau mereka paham konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang, maka kalau mereka lupa berapa 6 kali 9, mereka bisa melakukannya dengan cara lain. Itu tadi, penjumlahan yang berulang. Terserah mereka mau 6-nya ada 9 atau 9-nya ada 6. Karena yang mereka mau cari hanya hasil akhir. Tapi nggak cuma itu kan, Bapak Ibu, untuk menemukan berapa hasil 6 kali 9. Selain penjumlahan berulang, ada anak yang lebih aware lagi, punya kebiasaan berpikir fleksibel. 6 kali 9 itu adalah 6 kali 10, itu mundur ke belakang 6. 6 dikali 10 dikurang 6. Kenapa anak-anak ada yang berpikir sangat fleksibel? Kemungkinan karena dia selalu ditantang untuk menemukan cara lain untuk memecahkan permasalahan. Oke. Membandingkan dua kelompok, masuk ke dalam pictorial. Tadi sudah pakai real object, belajar tentang membandingkan, sekarang kita menggunakan gambar. Ada anak-anak yang kesulitan untuk membandingkan angka. Mereka tidak bisa membandingkan
mana yang lebih besar, 17 atau 18. Kesulitan di awal. Nah, ini bisa kita buku support kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses membandingkan ketika kita lakukan di dalam kehidupan nyata. Jadi kita melakukannya seperti apa? Kita memasangkan satu persatu. Kalau semuanya terpasang, berarti jumlahnya sama. Tetapi kalau ada satu yang lebih banyak dan satu lebih sedikit, nah disitulah ada hubungan lebih banyak dan lebih sedikit. Ini kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat bukunya, coba telaah. Sangat jarang bukunya langsung terburu-buru menggunakan pure hanya simbol. Terutama di kelas bawah. Ini mau meng-highlight bahwa memang penting sekali membangun waktu, menciptakan waktu yang cukup untuk anak-anak kita bisa pelan-pelan menyerap konsep. Dari konsep konsep yang diberikan secara konkret, masuk ke pictorial, baru masuk ke abstrak. Ini kalau kita lihat masih banyak pictorial. Baru kemudian masuk ke part abstrak. Tapi ini sudah di halaman kesekian. Jadi saya bisa bilang anak-anak yang struggle, mereka punya banyak kesempatan untuk berlatih pelan-pelan supaya mereka bisa menangkap konsepnya dengan kuat. Karena mereka diberikan bantuan, dan kalau kita mengusahakan proses konkretnya terjadi, itu akan sangat banyak kesempatan bagi mereka untuk belajar satu konsep dengan waktu yang cukup, dengan pendekatan yang meningkat kesulitannya. Dari konkret, masuk ke pictorial, baru masuk ke abstrak. Oke. Nah, ini yang saya mau tunjukkan sekarang. CPA bukan saja pendekatan untuk kita mengajar, tetapi CPA juga kita bisa pakai untuk melakukan assessment, terutama assessment formatif. Assessment formatif itu harus sebanyak mungkin kita lakukan, kalau bisa, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, harus dimungkinkan. Kenapa? Karena assessment formatif itu yang akan menjadi bekal kita untuk mengetahui apakah anak-anak kita memang sudah berhasil menguasai topik yang sedang kita ajarkan. Kalau ketika kita assess secara formatif, ternyata dia belum mampu, dan kita mengetahuinya saat itu, maka itu akan sangat baik untuk kita, karena kita bisa adjust pembelajaran kita langsung. Apakah saya harus bisa mulai sekarang, atau apakah saya harus reteach dia di bagian tertentu. Nah, itu bisa didapatkan ketika melakukan assessment formatif. Nah, dari CPA ini, saya ingin berikan ide kepada Bapak Ibu, bagaimana cara kita ketika kita mengajar sekaligus melakukan assessment dalam setiap tahapan. Tentu saja kalau di abstrak, itu Bapak Ibu sudah banyak melakukan ya kegiatan assessment, karena semua assessment kita itu sebenarnya ya soal-soal abstrak. Sedikit yang menggunakan pictorial, apalagi yang menggunakan konkret. Padahal untuk anak-anak yang struggle, yang challenging, kalau mereka sangat sulit untuk kita uji dengan abstrak, kita mau lihat apakah mereka paham konsep dengan melakukan assessment-nya di tahapan konkretnya. Jadi contohnya, kalau kita memberikan mereka soal 3+4, tapi kita minta mereka untuk menunjukkan bagaimana kamu menunjukkan 3+4. Nah, di sini kita bisa melihat kalau seorang anak menunjukkannya dengan connecting cube, 3+4 itu sebagai 3 yang hijau, 4 yang kuning. Dia sedang memahami, dia paham berarti bahwa 3+4 itu adalah bisa jadi dua kelompok yang berbeda. Satu dia representasikan sebagai hijau dan jumlahnya 3, satu lagi dia representasikan sebagai kuning dan jumlahnya 4. Lalu tambah, apa makna tambah? Bagaimana mengoperasikannya? Nah, kalau di dalam soal yang sifatnya langsung seperti ini 3+4, konsepnya masih jauh lebih konsepnya lebih mudah daripada kalau dalam soal cerita ya. Karena yang namanya menambah itu kan berarti dia melanjutkan hitungan. Counting on atau counting off atau dia combine. Nah, itu yang dia lakukan. Jadi dia akan mendapatkan bahwa 3+4 itu sama dengan 7. Tetapi di sini yang kita mau tanya itu bukan berapa hasilnya, bukan sekedar berapa hasilnya. Tapi kita bisa tanyakan pertanyaan seperti bagaimana setiap part, setiap objek yang kamu gunakan ini merepresentasikan kalimat matematika yang kamu lihat. Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita mau menguji konsep, pertanyaannya tidak cukup sampai di berapa jawabannya. Tetapi
bagaimana kamu bisa merepresentasikan ini kalimat matematika yang kamu miliki ke dalam objek aslinya. Kemudian kita juga bisa memberikan pertanyaan seperti bagaimana cara kamu mendapatkan jawabanmu. Kamu tahu 3 tambah 4 sama dengan 7. Bagaimana kamu menemukannya? Nah, di sini kita juga sedang melatih kemampuan berkomunikasi dengan anak-anak. Mereka bisa melihat dan menjelaskan bahwa 3 tambah 4, either mereka hitung dari awal, atau mereka melanjutkan dari 3, atau melanjutkan dari 4. Itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan assessment. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, can you show it another way? Bisa nggak kamu menemukan cara lain untuk menunjukkannya? Nah, ini yang saya tunjukkan adalah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita bisa menggunakan benda-benda konkret untuk melakukan assessment. Baik assessment di awal, atau assessment terutama untuk anak-anak yang challenging, yang struggling. Ketika mereka kesulitan dalam soal matematikanya, coba kita mundur. Kita lihat kembali konsep mana yang perlu diperkuat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan benda konkret. Bisakah mereka mengubah simbol ke dalam bentuk objek dalam bentuk aslinya? Apakah mereka tahu apa yang direpresentasikan? Bisakah mereka menjelaskan pikirannya? Apakah yang mereka representasikan itu sudah sesuai dengan soal yang diberikan? Nah, ini adalah proses mengevaluasi tapi dengan menggunakan benda-benda konkret. Hal yang sama dilakukan di pictorial. Kalau memang benda, misalnya 1000 sapi, gimana ngumpulin 1000 sapi? Mungkin dia bisa pakai pictorial. Jadi setiap, misalnya merepresentasikan sapi dalam bentuk lingkaran. Bisa jadi satu lingkaran itu adalah 10 sapi. Berarti dia akan menggambar 100 lingkaran, misalnya untuk merepresentasikan 100 sapi. Ini masih di tahapan-tahapan awal, Bapak Ibu. Tetapi yang saya ingin highlight di sini adalah bagaimana kalau kita menemukan anak-anak yang struggling di dalam satu konsep, kita mau coba memikirkan bagaimana konsep itu kita bawakan dalam bentuk konkretnya. Karena bentuk konkret ini adalah secara alami bagaimana anak-anak itu belajar. Kemampuan kognitif mereka kebanyakan bisanya di dalam tahapan yang konkret. Maka kita harus mengubah pembelajaran kita kalau memang dirasa diperlukan atau untuk anak-anak yang sangat kesulitan ke dalam bentuk yang konkret. Tapi in general, topik-topik baru, topik-topik yang sulit sebaiknya juga dibawakan dalam bentuk CPA. Jangan terburu-buru masuk ke dalam tahapan abstraknya. Nah, ini contoh saja bagaimana kita bisa menggunakan worksheet untuk meng-assess CPA tadi. Kemampuan anak-anak kemampuan anak-anak menguasai konsep bisa terlihat tidak hanya di tahap abstraknya, tapi juga bisa kita cek di tahapan konkret dan pictorialnya. Oke. Nah, part yang kedua. Ini tadi setelah masuk CPA, besar harapan saya Bapak Ibu bisa menangkap ya pentingnya, yang ingin saya highlight pentingnya bagaimana kita mau dengan sadar dan intensional itu memberikan tahapan konkret ke dalam kelas kita. Karena itu butuh effort. Menyiapkan, memplanningkan lesson plan-nya, apa saja yang saya perlukan, bagaimana membagi grupnya, kemudian bagaimana saya merancang instruksinya, bagaimana saya merancang pertanyaan-pertanyaannya, itu semua butuh effort. Sehingga yang ingin saya tekankan kembali, ketika ada sedikit gap yang memang terlihat mudah di satu pertemuan, percayalah pertemuan itu pasti akan berulang di level berikutnya dan gap yang terjadi akan semakin besar untuk anak itu. Dan berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu, kalau anak-anak mengalami kesulitan sampai tingkat sekolah menengah, kesulitan yang mereka hadapi untuk bisa pada akhirnya menguasai kembali topik itu sudah akan sangat sulit. Makanya guru-guru primary harus intervensi nih. Bagaimana caranya memastikan setiap anak memahami konsep yang memang harus dikuasai oleh anak-anak di level primary. Nah, hasil PISA kita tahun terakhir 2022 itu menunjukkan bahwa kita ada belum anak-anak yang mengerjakan di umur 15 tahun itu, tapi gambaran kemampuannya itu bukan gambaran anak-anak tingkat umur 15. Kemampuannya tidak sama dengan umurnya, itu masih di bawah. Dan nilai kita memang masih di bawah rata-rata.
Yang itu menandakan bahwa kemampuan berpikir kritis dan dalam untuk matematika itu belum banyak dikuasai oleh anak-anak yang mengikuti atau yang menjadi peserta PISA tersebut. Nah, dari sini kemudian tadi ada penelitian yang menyatakan bahwa anak-anak yang sudah di sekolah menengah itu, ketika mereka harus balik menguasai konsep yang harusnya dikuasai sejak level primary, tapi mereka sudah ada di level sekolah menengah, itu akan sangat-sangat sulit dilakukan. Makanya bagaimana caranya kita memastikan anak-anak bisa setidaknya menguasai konsep yang mendasar dulu. Walaupun untuk hitungan-hitungan yang tertentu atau untuk soal-soal yang challenging mereka terbatas, tetapi konsep yang core itu mereka sudah kuasai. Dan salah satu caranya tadi adalah dengan menggunakan pengajaran konkret pictorial abstract. Pun ketika mengajarkan fraction. Nanti saya tunjukkan ya, di buku Primary Mathematics itu ada part pictorial yang sangat membantu kita untuk memahami bagaimana perkalian pembagian pecahan. Yang kalau saya tidak lihat sebelumnya, saya tidak akan pernah paham sampai saat ini. Memang ini pertama kali bukan saya lihat di buku Primary Mathematics, tapi saya lihat memang di pengajaran Singapura. Dan Singapura itu tadi seperti saya katakan sangat kuat proses CPA-nya. Dan salah satunya sekarang ada di buku Primary Mathematics ini, sangat kuat membagikan bagaimana pecahan itu kita operasikan dengan pecahan lainnya, tapi dalam bentuk pictorialnya. Itu akan membantu anak-anak untuk punya perspektif yang lebih dalam, pemahaman yang lebih dalam tentang pecahan. Jadi bukan hanya kuat di algoritma, tadi tahu bahwa 17 tambah 24, 7 tambah 4 itu 11, satunya di bawah, satu lagi di atas, bukan hanya sekedar bisa tahu itu karena gurunya menginformasikan, tetapi paham bahwa yang sedang dilakukan itu adalah sebenarnya regrouping. 11 satuan itu adalah 1 puluhan dan 1 satuan. Maka letakkanlah satuan di satuan dan letakkanlah puluhan di puluhan. Baru tambahkan yang puluhan. Itu conceptual understanding. Bapak Ibu Guru, so far so good or far from good? Udah menuju tengah hari ya. Sudah pukul 11.25. Sudah mulai lapar? Betul-betul. Udah mulai lapar ya, haus. Ada yang sambil minum kopi, sambil minum teh mungkin? Atau malah sambil kerja nih, sambil ngajar atau ada meeting? Cek situasi dulu. Ya, nggak terlalu banyak yang open cam sih, jadi saya tidak bisa melihat situasi. Ini saya melihat ada Miss Amelia, Miss Sambil ngomong, Miss. ya, Sambil ngomong, Miss. sambil ngomong. Wah, ini yang belajar matematika juga anaknya nih yang sambil ngomong. Ya, semoga masih bersemangat ya. Kita masuk ke part yang berikutnya. Nah, nih semangat ya, Bapak yang sambil ngomong. Tetap semangat, Bapak Ibu guru lainnya yang bisa fokus, tetap semangat. Kita mau masuk tadi, ini saya ingin bagikan dengan kuat dan semoga ini bisa mencerahkan kalau Bapak Ibu sempat bertanya kenapa word problem atau soal cerita itu menjadi sangat sulit. Padahal anak-anak ini sudah bisa berhitung loh. Mereka tuh bisa 6 tambah 9, mereka bahkan bisa 1 juta tambah 2 juta atau angka jutaan lainnya mereka bisa. Tapi kenapa begitu bertemu soal cerita? Harus mereka menanyakan kata keywordnya, kata kuncinya. Yang padahal keyword belum tentu menunjukkan proses yang benar ya. Maksudnya tidak selamanya kalau kata keywordnya adalah more itu ditambah. Tidak selamanya less berarti dikurang. Semuanya tergantung konteksnya. Nah, hal ini terjadi karena Bapak Ibu ternyata dari apa yang saya alami dan ketika saya pergi memberikan training ke sekolah dan dilihat dari banyak buku juga, kenyataannya yang saya temukan kita itu terburu-buru masuk ke soal cerita. Begitu anak-anak bisa melakukan operasi matematika. Itu bukan kesalahan kita, tapi karena memang dulu kita diajarnya begitu. Kita sudah belajar melakukan operasi penjumlahan. Dari situ langsung belajar soal cerita. Padahal ternyata ada gap yang sangat besar di antara menguasai operasi, bisa melakukan algoritma,
tahu bagaimana menjumlah, dengan bisa memahami soal cerita itu ada gap yang sangat besar, terutama untuk anak-anak di level pertama, kedua, ketiga. Ketika mereka pertama kali mulai diperkenalkan kepada soal cerita. Dan ingat, lagi-lagi kemampuan mereka berpikir itu masih sangat-sangat konkret. Kognitifnya belum sekompleks anak-anak yang lebih mature. Nah, dan di buku ini dengan sangat beruntung ya, dengan sangat bagusnya, dengan sangat baiknya, gap itu bisa di-bridge. Dari mana? Coba lihat. Dari part ini, sebelumnya belajar penjumlahan ya. Tetapi sebelum masuk ke soal cerita, buku ini membantu kita untuk tidak langsung lompat ke soalnya. Karena anak-anak yang mau belajar soal cerita, mereka harus paham dulu cerita penjumlahannya. Anak-anak tidak akan paham bagaimana memecahkan soal cerita penjumlahan kalau mereka tidak terbiasa dengan cerita penjumlahan. Makanya pendekatan yang dilakukan pertama kali itu bukanlah masuk ke dalam soalnya, tapi kita membuat ceritanya. Coba kita buat cerita dari gambar berikut ini. Mungkin salah satu anak akan ada yang bilang, ada 6 bebek di dalam kolam, 2 bebek bergabung. Semuanya ada 8 bebek. Oh, itu adalah situasi penjumlahan. Ada 5 katak di dalam kolam, 1 katak bergabung, sekarang ada 6 katak. Itu adalah situasi penjumlahan. Kita bisa memberitahu mereka itu adalah situasi penjumlahan. Tahu dari mana itu penjumlahan? Karena mereka melanjutkan hitungannya. Dan karena jumlah, oh ada 3 katak ya, ini 2 katak di sini saya nggak lihat sebelumnya. Ada 3 katak yang bergabung. Dari mana mereka jadinya tahu itu penjumlahan? Karena mereka tadi melakukan perhitungannya melanjutkan. Dan bahwa jumlah katak dan jumlah bebek yang sekarang ada di dalam kolam itu semakin banyak. Semakin banyak karena bertambah. Mereka mulai mengenali, oh ini adalah cerita penjumlahan. Tidak buru-buru masuk ke soalnya. Belajar dulu ceritanya. Mereka juga bisa melihat cerita penjumlahan yang berbeda. Ada 8 bebek di kolam. Ada 8 katak di kolam. Ada 16 hewan semuanya. Itu cerita penjumlahan lagi yang situasinya berbeda. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan mengikuti training yang bahas lebih dalam mengenai soal cerita, karena saya juga sering berikan training, salah satu training yang saya bawakan itu adalah bagaimana kita mengupas soal cerita matematika ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mengenali tipe-tipe soal cerita. Jadi walaupun soal cerita berbicara tentang penjumlahan, misalnya di kelas 1, itu sebenarnya terlihat sama. Sebenarnya mereka punya 3 tipe yang berbeda. Ada yang namanya cerita penjumlahan, operasi penjumlahan, change, ada combine, ada compare. Kalau kita lihat sekilas, ceritanya ya sama-sama ditambah, tetapi proses yang terjadi di dalamnya berbeda. Dan mengetahui perbedaan tersebut membantu kita untuk bisa menyusun soal agar tahu mana soal yang harus kita berikan terlebih dahulu dan tahu mana soal yang kita berikan belakangan. Karena kemampuan anak untuk memahami soal cerita itu bukan sekedar karena angkanya. Angkanya bisa jadi sangat besar, tapi soalnya sangat mudah karena memang tipe soal yang kita pilih adalah yang change. Contohnya. Tetapi angkanya lebih kecil, jauh lebih kecil. Tapi ternyata kompleksitas kesulitan soal ceritanya lebih jauh karena yang kita pilih adalah yang compare. Jadi sama-sama penjumlahan, tapi bagaimana soal itu disusun berbeda. Nah, bagaimana mereka bisa menjawab soal cerita itu kalau mereka tidak tahu, tidak terbiasa tentang situasi penjumlahan. Nah, inilah yang kita lakukan. Dan buku ini sangat membantu. Ajarkan dulu situasi penjumlahan. Setelah dari sampel buku, buat sendiri. Apalagi dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu bisa menemukan situasi penjumlahan. Oh, saya tadi makan 6 permen. Sekarang saya makan 3 permen lagi. Sekarang saya sudah makan 9 permen. Hati-hati tapi ya, kalau banyak makan permen harus sikat gigi. Apalagi, oh ibu punya 3 jeruk, ayah punya 4 jeruk. Mereka semua punya 7 jeruk. Nah, kebiasaan ini membuat mereka aware terhadap struktur soal. Walaupun bukan dalam soalnya di sini ya, tapi struktur situasi. Nanti setelah mereka membuat cerita, mereka membuat soal ceritanya.
Tapi dengan bantuan ada diberikan angka, ada diberikan kata, jadi mereka tinggal susun. Jadi tidak langsung masuk ke dalam menjawab soal cerita. Nah, gap ini buat kita mungkin terlihat sederhana, tapi Bapak, Ibu, buat anak-anak yang mengalami di umur yang demikian muda, hal ini sangat berbeda. Sekarang perspektif mereka terhadap situasi penjumlahan itu lebih tajam ketimbang kalau mereka langsung masuk ke dalam soal cerita. Dan ketika kita melihat tadi saya katakan soal more bukan berarti ditambah, less bukan berarti dikurang, itu mereka tidak terlalu peka karena tadi mereka tidak terbiasa terpapar ke dalam situasi cerita. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian seluruhnya. Dan karena kita tidak bisa memformulasikan situasi ke dalam yang saya coba katakan akan ada banyak situasi yang bisa diberikan oleh soal. Itu tidak bisa kita batasi. Tetapi once mereka bisa melihat konsep di dalam setiap operasi, maka ketika ada yang diganti dari struktur ceritanya, mereka masih bisa catch up dan memahami. Itulah bagaimana kalau buku yang kita pilih itu sudah disusun sedemikian rapi untuk membantu kita mengajar anak-anak. Hal yang tadinya kita tidak sadari, tidak muncul ketika kita kuliah dan belajar matematika, tapi ternyata karena itu adalah hasil penelitian banyak pendidik, banyak psikolog, dan mereka tahu bahwa cara terbaik untuk bisa belajar dalam hal ini soal cerita adalah dengan menampilkan situasi-situasi ini dan diterbitkanlah dalam sebuah buku yang bisa membantu kita memberikan pengajaran secara terstruktur. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana anak-anak masih masuk mengisi gap, tapi sebenarnya ini bukan soal. Mereka hanya melengkapi kalimat. Jadi awalnya mereka melihat sebagai satu kalimat utuh, lalu mereka melihat sebagai kalimat yang harus diisi blank-nya. Ini pelan-pelan sekali, sama sekali tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam simbolnya. Banyak pictorial yang akan membantu anak-anak untuk melihat dan memahami tadi apa yang sebenarnya terjadi, proses apa yang terjadi di sana. Jadi maksud dari penjumlahan ternyata bukan sekedar ada yang bertambah, tapi bisa jadi gabungan dari dua part yang berbeda. Jadi ada change, proses yang bertambah, ada combine, memang dua hal yang berbeda, tapi kemudian digabungkan yang tadi ada bebek dan katak. Kalau yang bertambah itu tadinya ada 6 bebek, 2 bebek ingin bergabung, itu proses change. Ada bebek dan katak, itu tidak ada proses bertambah, yang penambahan seperti change tadi, tapi kita menghitung gabungan, jadi part whole konsepnya. Nah, compare beda lagi. Oke, lihat saya ingin menunjukkan bahkan untuk soal cerita yang memang dia sudah simbol, itu masih diberikan approach, satu tips, bahwa kamu bisa menghitungnya dengan cara ini loh. Nah, lebih dari satu ya, saya bisa katakan lebih dari satu pendekatan diberikan kepada anak-anak untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sama. Untuk menjumlahkan, bisa dengan cara menggunakan number line. Bisa langsung dari awal, bisa langsung dari angka tertentu. Bisa menggunakan tadi objek real. Nah, ini adalah satu bukti bahwa memang sangat penting dan sangat berguna untuk kita untuk challenge anak untuk menemukan lebih dari satu cara ketika mereka memecahkan satu permasalahan. Dan bagaimana pada akhirnya mereka bisa membandingkan bahwa cara kedua dengan cara yang pertama, walaupun mereka berbeda, tapi sebenarnya membawa kita pada satu jawaban yang sama. Itu adalah hasil kemampuan anak-anak memahami. Dan ingat bagaimana kita bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa menemukan cara tersebut. Kalau anak-anak bisa mengkomunikasikan Bapak Ibu proses mereka menemukan jawaban tersebut, kita bisa yakin bahwa secara konsep mereka memang sudah sangat kuat dalam matematika. Sayangnya mungkin sekarang problem kita kalau yang saya lihat dari video-video juga beredar, mungkin ini hanya sedikit ya, segelintir, tapi bisa saya katakan sangat disayangkan. Banyak anak-anak yang bahkan sudah di level atas, mereka bahkan untuk hafalan saja tidak bisa. Perkalian, tidak hafal perkalian, padahal sudah SMA contohnya. Saya memang tidak menemukan sendiri, saya menemukannya dari konten yang saya lihat di media sosial. Tapi kalau itu adalah kebenaran, jangankan untuk masuk ke dalam konsep,
Bahkan untuk hal yang harusnya bisa dihafal saja, bisa dilatih dengan hafalan, ternyata tidak mampu dihafal. Bahkan perkalian 2 ya, kalau Bapak Ibu ingat, waktu ada pertanyaan 2 tahun berapa bulan. 2 tahun berapa bulan? Dia tidak mampu menemukan jawaban. Tapi ketika ditanya 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 2 tahun berarti berapa bulan? Berarti kan dia tidak bisa mengkoneksikan kalau 1 12. Berarti kalau 2 itu kan tinggal 2 kali 12. Karena pada akhirnya sampai saat terakhir kalimat itu diberikan tidak bisa dijawab. Betapa kemampuannya dalam mengkoneksikan satu konsep dengan konsep lain yang sebenarnya masih kita bisa anggap sebagai mudah dan core, itu bisa dilakukan. Dan itu banyak dialami oleh anak-anak juga di tingkat primary. Ketika mereka tahu satunya itu 12, 1 tahun 12 bulan, tidak langsung bisa melihat, oh kalau 2 tahun itu bukan 12 tambah 2, tapi 12 kali 2. Tapi kan tidak semua anak ternyata bisa, karena berarti ada anak-anak yang tidak paham di konsepnya. Oke. Ya, ini masih di soal cerita. Lagi-lagi tidak buru-buru untuk langsung masuk ke dalam simbolnya. Anak-anak diberikan soal ceritanya, diminta untuk mengisi blanknya, baru diminta untuk membuat kalimat matematikanya. Bahkan pemahaman bahwa 4 dibagi 5 itu tidak sama dengan 5 dibagi 4, itu pun masih ada anak-anak yang kesulitan. Atau bahwa 10 dikurang 6 itu berbeda dengan 6 dikurang 10, itu masih ada anak-anak yang kesulitan. Nah, kalau kita lebih banyak berinteraksi dengan benda konkret, anak-anak bisa lihat bahwa kalau cuma ada 6 benda konkret, tidak bisa diambil, di take away sampai 10, karena tersisanya cuma 6. Maka jawabannya bisa jadi negatif 4 kalau memang mereka sudah belajar integer, atau memang jawabannya kalau di level lebih rendah ya kurang untuk dibagi 10. Tapi kalau sudah langsung masuk ke angka, mereka sulit untuk comprehend. Tapi kalau langsung lihat benda konkret, mereka tahu 10 dikurang 6 itu masih ada sisa. Tapi kalau dibalik 6 dikurang 10 itu tidak cukup. Kira-kira seperti itu. Di sini anak-anak diminta untuk merepresentasikan cerita ke dalam kalimat matematika. Ibaratnya kalau mereka sudah terbiasa membuat cerita penjumlahan, lalu mereka diberikan soal cerita, strukturnya mirip, mereka sudah bisa langsung grasp point-nya. Setidaknya lebih memahami kapan mereka harus melakukan operasi tertentu. Nah, ini tadi saya katakan perkalian pecahan, kita diberikan satu visual yang sangat membantu. Apa sih maknanya 3/4 dikali setengah? Apa sih maknanya setengah dikali 3/4? Kalau dilihat, karena itu susah ya dibayangkan ya. Kalau kita pakai konsep 5 kali 4, itu adalah 5-nya ada 4 atau 4-nya ada 5. Misalnya karena kita tidak punya gambar, maka kalau 1/2 kali 3/4, itu berarti setengahnya ada 3/4. Coba bayangkan. Sulit kan Bapak Ibu, 3/4-nya ada setengah. Itu sangat sulit untuk digambarkan di dalam secara abstrak. Tapi begitu kita melihat dalam bentuk pictorial, kita bisa tahu apa itu setengah dikali 3/4. Jadi kalau kita lihat dari gambar ya, ada 3/4 bendera warna orange. Jadi kita fokus kepada yang 3/4 ini ya. Kemudian setengahnya. Kalau setengah itu berarti kita harus membagi si orange-nya menjadi 2. Karena setengah itu kan kita mengambil 1 dari 2 bagian kan. Berarti kita harus membagi dulu si 3/4 ini menjadi 2, lalu kita ambil 1 bagiannya. Jadi kalau kita lihat sekarang, setengah kali 3/4 itu adalah yang diarsir 3 dari keseluruhan yang kuning tadi, dari keseluruhan bangunnya, berarti 3/8. Jadi itu maknanya setengah dikali 3/4. Konsep yang sangat dasar seperti ini yang biasanya tidak muncul penjelasannya atau cara mengajarnya di buku-buku matematika kebanyakan. Dan di sini kita bisa menemukannya. Pembagian. 1/4 dibagi 3. Apa maksudnya 1/4 dibagi 3? Nah, di sini kita bisa melihat 1/4 dibagi 3 itu berarti kita punya 1 one whole. Kita punya 1 one whole. Kita ambil 1/4-nya.
Setelah kita ambil seperempatnya, kita bagi 3. Tapi karena yang 1/3 ini harus kita bagi 3, maka bagian yang lain harus kita bagi 3 juga. Nah, 1/4 dibagi 3 itu menjadi 1/12. Di sini kita tidak membahas langsung bahwa kalau bagi itu berarti dikali dan pembaginya kita balik. Tapi anak-anak melihat langsung bahwa itu benar. Mereka bisa membuktikan 1/4 dibagi 3 yaitu 1/12. Karena kita melakukannya dari kegiatan ini, melihat bahwa 1/4 dibagi 3 itu 1/12. Dan ini di halaman sebelumnya ada kegiatan yang meminta kita untuk mengambil fraction strip, lalu ada instruksi yang kita bisa lakukan bersama dengan anak-anak. Jadi ide kegiatannya dibawakan untuk kita. Peran kita adalah bagaimana menjadikan ide itu menjadi suatu kenyataan, kegiatan konkret di kelas. Nah, di halaman yang terakhir, questioning strategies in CPA, ini tadi kembali ke yang tadi saya katakan. Bagaimana di dalam proses belajar matematika, kita bisa memberikan pertanyaan yang tidak berhenti sampai di yes no question. Ini ya saya highlight, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Good question build thinking. Pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang bagus itu membangun proses berpikir anak. Makanya pertanyaannya tidak sekedar berapa jawabannya. Pertanyaannya adalah bisakah kamu menemukan cara lain? Bagaimana cara kamu yakin, bagaimana cara kamu tahu bahwa cara 1 dan cara 2 ini benar? Jadi pertanyaan yang membantu mengajak siswa, meminta siswa mengkomunikasikan kemampuan berpikirnya dalam menyelesaikan permasalahan matematika itu yang harus kita tanyakan. Bagaimana cara kamu merepresentasikan tadi ya, 3 tambah 4 ke dalam benda konkretnya? Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa jawaban kamu sudah benar? Bisakah kamu menjelaskan apa makna dari drawing ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita mau tanyakan di kelas. Ya. Yang ini mengencourage thinking dan pada akhirnya membangun understanding. I think that's all ya. Iya. Ya, jadi yang saya bisa conclusionkan kalau untuk pembelajaran matematika hari ini, Bapak Ibu, karena sudah dibuktikan oleh banyak pakar di seluruh belahan dunia, anak-anak yang duduk di sekolah dasar, mereka belajarnya tidak bisa langsung ke abstrak, sementara pelajaran matematika adalah pelajaran yang abstrak, maka kita sebagai guru harus mengambil peran bagaimana mengakomodasi kegiatan pembelajaran bisa dimulai terlebih dahulu dengan konkret. Anak-anak yang memang mereka talented, mereka punya kapasitas kognitif yang lebih baik, mungkin tanpa konkret tetap bisa menguasai abstrak. Tetapi tidak semua anak seperti itu. Dan tidak adil kalau kita hanya mengakomodir kemampuan satu orang atau sebagian orang di kelas. Pembelajaran yang adil adalah ketika kita menyediakan semua proses pembelajaran agar bisa membantu anak-anak dalam setiap level kemampuan bisa memahami konsep yang kita ajarkan. CPA adalah salah satu pendekatan yang terbukti berhasil, dan di dalam buku Primary Mathematics, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana CPA itu dikembangkan dan disusun sedemikian rupa untuk pembelajaran sehari-hari. Bahkan terlepas tidak hanya di CPA yang secara konsep, tapi bagaimana soal cerita bisa dibuat sedemikian rupa prosesnya agar anak-anak tidak lompat dari proses berhitung computationalnya langsung ke dalam soal cerita, tapi ada gap, ada bridging yang diberikan secara perlahan dan terstruktur membantu anak-anak memahami soal cerita. Wah, selesai untuk matematika. Saya buka ruang tanya dan jawab, Bapak Ibu. If you have any question. Coba apakah ada pertanyaan di... Oh, ada. Ada. Oke.
sambil ngajar, jadi kurang fokus padahal materinya bagus. Wah, Pak Satria. Nanti semoga apa ya sarannya? Ya, semoga di lain kesempatan bisa pas dapat ketika lagi fokus belajar ya, lagi fokus untuk bisa ikut training. Miss, buatkan contoh soal pembagian. Kenapa jadi dibalik dan kemudian dikali? Nah, itu tadi ya. Jadi, ketika belajar matematika, saya jawab ya, Miss Pininta. Kalau kita belajar di tingkat kuliah, kita akan mulai belajar pembuktian-pembuktian. Kenapa satu cara dilakukannya seperti ini? Mengapa kalau bangun itu bentuknya limas, itu kalinya dikali sepertiga? Luas alas dikali sepertiga tinggi. Sementara ketika dia bentuknya prisma, itu ada luas alas kali tinggi. Pembuktiannya adalah dengan menuangkan, benar-benar menghitung volume. Dengan luas alas yang sama, tinggi yang sama, kita akan perlu menuangkan 3 kali isi limas untuk memenuhi isi prisma. Pembuktian-pembuktian ini yang saya lakukan, ini bentuknya konkret. Tapi kalau di perkuliahan itu untuk konsep-konsep yang lebih abstrak. Nah, untuk pecahan ini yang kita lakukan sebenarnya adalah kenapa bisa dibalik kemudian dikali. Itu yang terjadi adalah kita lakukan bentuk konkretnya, kemudian dari konkret kita lihat patternnya, baru kita simpulkan dalam bentuk kesimpulan kalau pembagian itu adalah perkalian dan dibalik. Jadi pembuktian yang kita lakukan itu tadi dengan menggunakan konkretnya. Kalau Miss Pininta tadi terlewat, atau sekarang di sini saya membacakan pertanyaannya. Jadi yang kita lakukan adalah kita buktikan, Miss. Ketika kita melakukan pembagian 1/4 dibagi 3, kita lakukanlah. Kita sudah paham bahwa 1/4 itu adalah kalau kita punya one whole, kita bagi jadi 4. Setelah kita bagi jadi 4, karena dia nilainya cuma 1/4, yang kita ambil cuma satunya dari 4 yang ada. Ketika kita bagi 3, berarti kan dari 1/4 ini, kita perlu membagi jadi 3 sama rata. Konsep pembagian bilangan bulat itu lebih mudah dikuasai karena anak-anak bisa melihat bahwa ada sejumlah benda dibagi ke dalam 3 kelompok. Maka konsep itu sudah dikuasai, bisa diaplikasikan di sini. Melihat satu bagian ini, kita bagi jadi 3. Tapi ingat, karena 1/4 ini masih satu kesatuan dengan one whole-nya, apapun yang kita lakukan di 1/4, harus kita lakukan juga di seluruh bagian yang lain. Nah, di sini kita melihat kuning ini adalah hasilnya. Hasil 1/4 dibagi 3. Sekarang kita lihat hasilnya secara keseluruhan. Dia adalah 1/12. Ini satu contoh. Kita ambil lagi contoh yang lain. Kita ambil beberapa contoh, lalu kita cari patternnya. Patternnya menunjukkan ternyata penyebut dari angka yang kita bagi itu harus dikali dengan penyebut dari angka yang membagi. Kemudian kita lihat pattern, kita buatlah satu simpulan. Simpulannya adalah ternyata kalau dibagi itu harus dikali dan angka fractionnya dibalik. Ya, jadi menjelaskan kenapa bisa. Kenapa Miss jadi dibalik? Itu penjelasannya bukan menjelaskan kenapa jadi dibaliknya, tapi kita mau tunjukkan kita bisa sampai pada kesimpulan ini karena kita melihat dari pattern pembuktian yang kita lakukan dari proses pembagian yang dilakukan secara konkret. Baru dari pattern yang ada, kita formulasikanlah satu formula. Seperti itu. Oke? Hi again, Miss Rahel. Hi, Miss Aziza. Saya kayak jadi penyiar radio ya. Ya, ini kita dapat chat dari Miss Aziza. Mau mengirim pesan kami sih ya. Izin bertanya, Miss, bagaimana cara kami para guru jika mendapati berbagai kemampuan anak dimulai dari yang sangat oke sampai ke yang membutuhkan bantuan di dalam satu kelas. Dan itu Miss Aziza pasti terjadi di semua kelas dimanapun di dunia ini, di level manapun ya. Pasti dalam kelas nggak ada yang semuanya bisa. Dan semoga nggak ada satu kelas yang semuanya nggak bisa ya. Pasti itu ada mix ability di situ. Nah, bagaimana cara kami untuk bisa menerapkan konsep CPA, Miss? Dan Miss, maaf, because I find this book is so much interesting. Nggak perlu minta maaf, Miss. It's so much interesting, makes me wanna ask more. Boleh. Miss Farel, di usia berapa anak bisa diajarkan dari 3 konsep tersebut? Thank you very much in advance. Oke. Thank you for your question again, Miss Aziza.
Baik, ini pertanyaan yang sangat teknikal dan ini banyak ditemukan, bukan hanya banyak, pasti akan ditemukan di semua kelas di sekolah di negara manapun. Ketika kita di kelas kita, pasti anak-anak itu akan ada dengan tingkat kemampuan kognitif yang berbeda. Kognitif yang berbeda itu sangat dipengaruhi oleh tadi faktor sosial ekonomi, salah satunya. Dipengaruhi juga dari faktor gennya, itu juga mempengaruhi. Jadi pasti karena semua orang datangnya dari banyak background yang berbeda, mereka datang ke sekolah dengan kesiapan yang berbeda. Belum lagi faktor parents ya, ada parents yang mungkin sangat mindful tentang pendidikan dan mereka memang concernnya tinggi tentang pendidikan, jadi anak itu datang ke sekolah sudah siap memang. Tapi ada orang tua yang sepenuhnya memberikan kepercayaan penuh kepada guru sehingga ya persiapan seluruh progres itu semuanya guru yang lebih, kalau bukan selalu pantau ya, kalau bukan lebih ya selalu ada, itu berbeda-beda. Mungkin juga orang tuanya harus pergi bekerja, tidak bisa in touch dengan anak, tidak bisa mengajar anak di rumah. Ada orang tua yang memang memfokuskan dirinya untuk mengajar anak, makanya pasti dalam satu kelas kemampuan kognitifnya berbeda. Nah, bagaimana CPA ini bisa diterapkan? Kalau ini adalah satu konsep baru, Miss Aziza, kita bisa memberikan CPA selayaknya satu kegiatan bersama yang memang akan diterima oleh setiap anak bersamaan, terlepas dari kemampuannya dia. Tapi kalau kita bisa lihat di pertemuan setelahnya, bahwa memang ada anak-anak yang dia sudah paham, dan untuk anak yang sudah paham, mengulang pembelajaran yang mudah berulang-ulang, kita bisa mematikan semangat belajar. Maka kita perlu mengatasinya dengan cara lain. Nah, ada yang namanya personalized learning. Personalized learning artinya kita mempersonalisasi satu pembelajaran sesuai dengan kemampuan tiap anak. Tentu saja tidak tiap anak per anak ya. Kita harus mampu untuk grouping anak-anak kita. Walaupun tidak tiap anak ada di dalam level yang exactly sama, tetapi kita bisa grouping anak-anak sebagai anak-anak yang advance, anak-anak yang on level, anak-anak yang challenging. Dan di dalam yang challenging ini ada yang memang lebih challenging, sangat challenging, sama challenging saja, for example. Yang advance pun begitu, ada yang sangat advance, ada yang advance gitu. Tapi tetap kita masukkan dia ke dalam grup advance. Nah, ini perlu satu skill lagi dari kita guru. Perlu skill baru, maksudnya perlu skill lain, perlu effort lebih. Karena melakukan grouping, yang kita lakukan itu bukan membedakan pelajarannya ya, tetapi membedakan mungkin dari soalnya, tapi tetap bahasnya konsep yang sama. Mungkin yang kita bedakan adalah soalnya, yang advance itu udah anak-anak yang soalnya sudah higher order, yang sifatnya kalau bisa dijawab bagus, tapi kalau belum bisa dijawab sebenarnya tidak berarti anaknya belum bisa konsep. Nah, itu sifat-sifat soal yang hot, yang tidak banyak semua anak bisa kerjakan langsung. Nah, kita mau berikan ke anak-anak yang advance. Atau kita bisa membedakan cara mereka mengumpulkan penugasan. Misalnya, kita belajar 3+4. Anak-anak yang struggle untuk menghitung 3+4, yang kita berikan adalah benda konkret. Anak-anak yang on level, kita berikan image. Nah, anak-anak yang advance, mereka sudah siap dengan simbol, kita berikan simbol. Angka 3+4. Dan 3+4 yang mereka miliki si anak advance tidak hanya dengan satu cara. Misalnya 3+4 itu adalah sama dengan 7. Mereka bisa tulis 3+4 sama dengan 2+5, for example. Jadi mereka menunjukkan pasangan bilangan yang lebih dari 1 untuk yaitu tadi, karena memang kemampuan mereka di atas rata-rata. Oke? Jadi kalau untuk pemaparan konsep, apalagi untuk pertama kali, kita harus treat mereka sama dulu. Makanya penting dilakukan formative assessment di awal pertemuan supaya kita tahu di tahapan ini anak mana yang punya kemampuan berbeda. Anak mana yang sudah bisa memahami prerequisite konsepnya. Nah, ini kita harus cari tahu di pertemuan pertama. Nah, formative assessment kemudian memungkinkan kita untuk bisa memutuskan pertemuan berikutnya. Apakah saya bisa pakai satu kelas untuk semua? Apakah harus saya grouping dengan pendekatan yang berbeda? Apakah bisa untuk maju atau harus saya reteaching? Nah, itu yang akan kita dapatkan dari
formative assessment kita. Dan formative assessment tidak melulu menggunakan pen and paper ya. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan verbal. Bisa dengan kegiatan yang tadi. Kalau dilihat, oh anak ini sudah menggunakan objek tapi belum bisa menghitung. Tapi yang lain, saya berikan angka, dia langsung bisa menghitung. Itu di pertemuan yang pertama. Dan tadi pendekatannya berbeda, sesederhana itu. Jadi kalau memang dia masih bisa mengerjakan penjumlahannya baru di konkret, berikanlah benda konkretnya. Picture on level bisa menggunakan pictorialnya. Nah, yang advance bisa menggunakan simbolnya. Dan simbolnya pun kita tantang lagi, bisakah kamu menemukan lebih dari satu cara? Gitu. Oke. Miss Riris, semoga menjawab ya Miss Aziza. Untuk topik-topik lain, pendekatannya mirip, tapi bisa jadi pendekatan yang mirip ya, tapi bisa jadi approach yang diperlukan, effort yang diperlukan bisa sangat berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berkomitmen dalam hati untuk memang memberikan differentiated learning, maka itu harus diplanningkan dengan sangat baik, karena ini berhubungan dengan manpower yang Bapak Ibu bisa, apalagi kalau tidak punya rekan guru yang mengawasi grup lain, dan perlu manajemen classroom yang sangat baik, yang sangat kuat. Jadi setiap grup ketika mereka sedang beraktivitas, mereka tahu mereka tidak boleh bertanya kepada gurunya, misalnya rules-nya. Mereka hanya boleh bertanya ketika gurunya menghampiri grup tersebut. Itu salah satu classroom management yang bisa kita pakai untuk menghandle anak dalam satu kelas yang sama, tapi mengerjakan task yang bervariasi. Oke, Miss Riris, adakah buku yang memfasilitasi berbagai kemampuan anak-anak itu, Miss? Because if we need to make it ourselves, it seems to take time. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan ya, untuk memplanningkannya saja itu perlu waktu. Untuk buku yang tadi saya tunjukkan sekarang, Primary Mathematics, ini sudah memfasilitasi kita untuk part yang core, yang paling core yang kita harus handle. Yang CPA tadi, untuk bridging ke soal cerita, dan kalau Bapak Ibu mau lebih banyak telaah bukunya, karena ini diterbitkannya oleh publisher yang memang mereka menggunakan tadi ya CPA approach dari Singapura kan, jadi sangat kuat di dalam CPA approach. Ini sudah membantu Bapak Ibu. Nah, untuk soal, kalau Bapak Ibu lihat di dalam soal ini, nanti di level-level di atas bisa melihat soal-soal yang lebih challenging. Jadi, misalnya ada 10 soal ya, Miss Riris. 10 soal ini kita bisa melihat bahwa 3 soal ini basic. 4 soal berikutnya lebih tinggi. 3 soal yang paling berikutnya lagi, yang paling akhir itu memang sangat sulit. Dan kalau misalnya kita mau pakai, mungkin di pertemuan pertama ketika kita belum persiapan apa-apa, untuk anak-anak yang tadi masih di level challenging, kita berikan 3 soal yang pertama dulu, karena itu biasanya basic dan memang menyentuh konsep. Kemudian kita berikan anak-anak yang on level itu di 4 soal. Bisa mengerjakan 3 sampai soal ke-7. Karena kita tahu dia on level, kita bisa mengharapkan dia mengerjakan soal basic plus soal yang lebih tinggi lainnya. Nah, anak-anak yang advance, kita bisa mengharapkan mereka mengerjakan 10 soal misalnya di pertemuan hari itu. Nah, itu akan jadi modal yang pertama kali saya pikir cukup untuk Miss Riris. Tapi untuk pengembangan berikutnya, nanti bisa cek lagi. Kan ini juga ada, saya kemarin lihatnya buku work text, saya nggak tahu dia ada buku workbooknya nggak ya, Pak Andro. Mungkin nanti dari situ juga bisa dapatkan lebih banyak bank soal. Jadi memang kita tidak mengharapkan setiap anak bisa memecahkan banyak soal yang sama di waktu yang bersamaan. Jadi kalau waktunya terbatas, kita tahu untuk anak-anak yang struggle, mereka setidaknya harus bisa memecahkan masalah yang menyentuh konsep, tapi lebih basic, itu dulu. Tapi kalau misalnya ada waktu yang dimana mereka bisa catch up, kita bisa berikan soal-soal di atasnya yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau untuk classroom manajemennya, Miss Riris, itu tetap dari guru sendiri, dan memang perlu effort. Tapi setidaknya dengan buku Primary Mathematics, you know what to do, yang paling penting untuk semua anak. Tadi, bagaimana CPA-nya bisa dikembangkan, bagaimana bisa mengembangkan soal cerita, bagaimana bisa melihat pembagian perkalian pecahan ke dalam bentuk konkret. Masih banyak lagi penemuan-penemuan yang coba deh Bapak Ibu lihat, itu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Mungkin ya kalau tidak banyak berinteraksi dengan buku-buku Singapura, dan itu sangat membantu di pembelajaran kelas kita.
Semoga menjawab ya. Jadi memang sebagus apapun buku, tetap ada effort yang harus dikerjakan oleh guru. Tapi setidaknya itu mengurangi waktu persiapan. Dan kalau kita sudah melakukannya kesekian kali, kita akan lebih mahir. Untuk pertama kali tentu perlu banyak effort dan waktu persiapannya tentu lebih lama. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menyerah dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan, maka pengulangan di kali berikutnya itu akan jauh lebih mudah. Semoga. Semoga saya sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan ya, semoga menjawab. Karena sudah jam 12, saya akhiri sesi saya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sangat berterima kasih untuk waktu, untuk partisipasi, untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Saya kembalikan ke Kak Firda ya. Terima kasih, Ya, Bapak. terima kasih Miss Frahe. Bapak Ibu